بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين ثم قال وعلاج هذا الغرور شيئان. Dan bermula cara menyembuhkan tipu daya daripada iblis itu ada dua macam. Sebelumnya kita telah membicarakan bahwa iblis itu telah mendoktrin, membisikkan, memberikan pengertian dan keyakinan kepada orang-orang yang kafir sehingga mereka tertipu, terperdaya bahwa ujarnya si iblis memadahkan bahwa segala apapun yang ada di dalam dunia ini itu bersifat sudah pasti. Adapun akhirat itu cuma janji-janji belaka, kata kawan dibuktikan. Lebih baik kita memilih dunia daripada akhirat, ujarnya si iblis kepada orang-orang yang kafir. Kenapa jadi iblis tadi mendoktrin kepada orang-orang yang kafir sehingga berhasil mereka itu sibuk dengan urusan dunia aja, kadang memikirkan urusan akhirat karena mereka sudah berkeyakinan seperti itu. Dan iblis inya sudah melakukan keyakinan inya ini tadi di hadapan Tuhan. Bahkan ujar si iblis semalam apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Merasa lebih baik minang malih benar kita. Merasa tak bagus pada orang, merasa tak bisa pada orang, merasa tak pintar pada orang. Minang malih benar. Merasanya tuh nanti tangannya. Mau berusaha tak pintar pada orang itu disuruh, tak alim pada orang itu disuruh, tak sugih pada orang itu disuruh, tak pandai pada orang itu disuruh. Tapi rasa uang jangan merasa sedikit-sedikit, karena bilanya kita ada berisi rasa tak baik pada orang, nah itulah yang disebut namanya kibir. Kibir sombong harusnya. Nah, cara menyembuhkan pemahaman supaya orang jangan terumpat bisikan syaitan, bisikan iblis yang memadahkan dunia itu yang lebih pasti jelas kada seperti akhirat hanya sekadar janji-janji belaka, kabar-kabar biasa aja. Kayak apa cara menyembuhkannya? Ujar Imam Ghazali, syaitan ini ada dua cara. Nah ini Imam Ghazali hebatnya nih, sedikit bukan hanya membicarakan satu permasalahan, tetapi sedikit memberi jalan keluar. Dan ada orang kadang-kadang tuh menyalah-nyalahkan pintar benar, tapi memberi solusi kita bisa. Menyalah-nyalahkan maka bahayanya. Perasaannya pada bagus, kalau orang kalau saya kamu masang mantai meja, ya buatnya coba kamu bagus mantai apa? Tapi bisa jawab ya. Nah, ini ngalih banget mau siapa ya? Ya ini kayak apa? Anda hijau ini. Oh, sudah bagus saja kan, kalau bagus pasang punya. Coba kamu hijau yang kan dia ngambil. Ya misal aja Pak, terlalu hijau orang ini minta hijau, kalau nggak keluar lagi.
imma bitasdiqin wa huwal iman. Yang pertama ujian sidin bisa dengan tasdiq, dengan pembenaran yang disebut dengan iman. Supaya orang jangan keumpat, supaya orang jangan punya pemahaman, jangan masuk doktrin si iblis seperti kepada orang kafir yang mengatakan dunia itu lebih hebat, dunia itu lebih istimewa, dunia itu lebih tinggi dan lebih nyata ketimbang akhirat. Nang kaina ada pasti lagi itu jadinya. Nah, kayak apa supaya jangan keempat nang ini? Yang pertama ujar Imam Ghazali bitasdiqin wa huwal iman, yaitu dengan tasdid, dengan adanya keyakinan di dalam hati yang disebut dengan iman. Satu. Wa imma bi burhanin, dan yang kedua bisa juga disembuhkan ya, ilaj itu artinya luas itu. Ilaj bilanya orang awak singkalan urutan. Nah, sa'u'ali juga aja. Kayak sini aku mau datang kemana? Bisa atau bilanya orang bina singkalan. Bilanya orang sudah berpenyakitan, sini aku mau berdiakan. Nah, bila bicara masalah penyakit urusan pemahaman, ilaj juga menyembuhkan, artinya kayak apa? Wa imma bi burhanin, bisa juga dengan burhan. Nah, dari burhan lah. Ada lain burhan bro. Dengan penjelasan, dengan pemahaman, dengan ilmu. Nah, jadi burhan itu maksudnya ilmu, penjelasan, pemahaman. Dua macam ini Imam Ghazali beri solusi. Insya Allah kurang hakun kan, mengetahui, mengkaji yang dua macam ini. Insya Allah kalau mau umpat seperti terperdayanya orang-orang kafir yang berpemahaman dunia itu lebih istimewa daripada akhirat. Nah, makanya kita ada bingung kalau orang yang lain daripada orang kita itu tak sugih pada kita, tak hebat pada kita, dasar siang malam dasar pada tahu kisah. Yang pada urusan akhirat atau tidak sukses pada Tuhannya. Makanya orang-orang itu terkadang hubungan yang di luar negeri itu tadi inya saling benar lawan orang-orang Islam. Kenapa orang Islam ini harus dibasmi? Kenapa ini harus dibasmi? Karena ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam itu jadinya menghalangi apa? Menghalangi daripada pengertian yang kita bawa. Biar kita sampai ini lebih menguntungkan Islam menghalang-halangi. Ini kada boleh, ini hukumnya haram. Riba haram yang orang Islam ujar hubungannya itu orang menguntungkan benar. Kenapa jadi dipadahkan riba? Kenapa jadi dipadahkan kada boleh? Sarik Tuhannya. Nah, kehendak Tuhannya turuti Tuhannya. Ini yang jadi selalu bertentangan dengan orang-orang Islam. Padahal orang Islam itu yang ada mengurus orang lain, yang diurusnya umatnya juga. Kenapa jadi Tuhannya itu tadi mengurus urusan kita? Kenapa? Karena inya hendak supaya orang-orang Islam ini mengumpati kepada apa yang mereka bawa. Nampak di dalam Al-Quran itu. Sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahum. Sayaqulu subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ulangi semuanya. Qul lillahil masyriq wal maghrib
Saya pun subhan karena ujar Allah Ta'ala datang ada orang-orang yang pikirannya inya tuh paling bujur, paling pintar, tetapi Islam memadahkan, Al-Quran memadahkan sufaha, lain sufaha, lain sufaha. Islam memadahkan di dalam Al-Quran mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Meskipun mereka cerdas, mereka hebat banget, tapi Islam di dalam Al-Quran Tuhan menyatakan subhanallah. Nah, bergerak jadi dipadahkan mereka itu subhanallah. Nang ini tinggalnya nang kuak-kuak, nang ini nang mahambur-hambur kesana kemari untuk terin. Manusia-manusia lebih-lebih kepada orang Islam supaya umat mereka, pemahaman mereka. Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bahasa kitanya ringkasnya kayak itu aja. Mereka menghendaki di mana mereka orang Islam itu umat mereka. Apa pemahaman mereka? Umpati. Nah, ini. Maka apabila kita ini kada mengerti ajaran yang bujur-bujur dibawa oleh Rasulullah, yang bersumberkan Al-Quran, yang bersumberkan Al-Hadis, kita kada mengerti dasar taubat kita. Dikira kita riba itu wajib. Wah, kita aja mau pada ngomong kayak buahnya doa ya, kita hantam maju. Nah, kata dia, hati buahnya tuh maju, hati buahnya tuh nang cara mau berhasil juga ya buahnya, nang cara mau nang diumpati. Maka kita orang yang beragama, orang yang beriman kepada Allah, tentu nang kita turuti aturan Allah Ta'ala, bukan aturan yang menyalahi dari aturan Allah. Baik, cara berdagang silahkan karena kita mati. Bahkan berdagang itu sepaling istimewa berusaha. Nah, namun sepaling berberkah usaha bahwa sepaling istimewa usaha berdagang. Nah, bahwa utama disuruh aja menyiapkan lo, ada orang ada utang, kita mampu arti kita mampu tuh artinya kadang maksudnya orang tuh duitnya ada lah, orang ada berutang tapi nya bisa ada mampu, karena paginya duitnya yang itu tak pakai juga tuh ada mampu orangnya, padahal duit banyak baik, orang ada berutang ujarnya duit kita pakai, aku duitnya ini aku putar-putar juga, aku putar-putar duitnya. Artinya pada berenai Pak. Baca kayak ibarat orang penjual namanya, penjual tarung payu sabiki itu akan pulang tarung sabiki munnya namanya itu jual yang diutar-utar dan itu yang diutamakan, nah barang dijual. Nah misal disuruh, tapi cara hutang piutang itu secara Islam. Kayak apa Islam mengatur orang baru nang di madarakan. Nah, nang jelas saja dahulu misalnya dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin faktubuha. Bila nyebuah nikah hendak bahu hutangan, nang seikong hendak pinjam duit, nang seikong pinjam duit, gimana caranya supaya lebih aman? Ada hitam di atas putih, tertulis tanggal anu, hari anu, bulan anu, si anu berhutang, berhutang lawan aku, sampai janji berbeda bayar bulan 2. Ini yang alih badannya itu berbahaya ini. Nah,
ibu hutang panjangnya 4 bulan aja. Kalau misalnya berhutang misalnya bulan apa, Oktober lah, apa lagi, November, Desember, Januari, nah bulan 2 Februari pikiran mau hutangnya ada apa, aku bulan 3 juga tak pakai enak kalinya hadang hanya 1 tahun ada si munculan bayi datang ke rumah, nah ya jangan ke atas. Nah, banyak orang ini jadi keringat dari lo ngutang. Nah, aku ingat benar, hantar benar punya. Apa maksudnya? Kan jangan ke atas ini nah perjanjian kita sama Tuhan. Aku dibayar hutang lo di 3 bulan 2. Aku ke atas sadar tuh mulai malam tadi. Nah, aku minta keadaan pada bulan tuh timbul 2 biji. Nah ini mau tak salah. Kurang mana kan ini kira-kira bisa kami dari kawan ini memang ini tapi tidak buyur di Karimpang itu ada logo lucu sedikit lucu meninggal sudah ini Masya Allah sampai akhir hayat menuntut ilmu sampai akhir hayat untuk mana sedikit lucu menghibur orang begitu. Ada sedikit kepatuhan sedikit akrab di lawan kawan nyata karena itu lain-lain aja padahal biasanya kali bisa karena kawan yang ini kenapa hari itu nyata karena sedikit baru dikeluarnya sama orang tua bahkan ada sore-sore jadi emang haji kawan sih emang mengeluarin kamu aja apa aja obat mau bantu di sini. Ada tuh video bantu aku ya gitu. Ada video bantu aku. Kayak itu tulisan es batu. Aku aja es banyak di rumah bantu nah kalau di sini. Orang maka mengeluarkan mandiri mulai di dalam rumah. Ya Allah, itu tertawa lainnya sama paham kedua. Haji Yusuf ada kawan yang ini ada tulisan di muka rumahnya yang hanya ada tulisan jual es batu. Nah untuk kawan di pengalaman Haji Yusuf petulis berjanji bila berhutang 1.000 jual bayarnya itu cara Islam. Pada dengan bayar bilanya berhutang 1.000 bayar 1.200 itu ada dengan cara apapun dalih apapun ada bilanya nang kaya itu dilakukan itu ngarannya ialah cara-cara yang di luar daripada Islam, cara-cara di luar daripada Islam. Dalihnya kayak apa aja, caranya kayak apa aja, dingarani apa aja, itu ngarannya riba. Kalau pengarannya diubah-ubah supaya orang lebih paham lagi, diubah-ubah. Tatap ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalaunya memang asalnya sudah riba, dirubah kayak apa aja caranya, tetap riba. Asalnya kita tahu acan bahaya aku kata kita lagi makan acan itu bau benar. Datang orang menjuali, nah barang ini ikan pada makan lagi aja, nang ini gantinya, ini nang nyaman, lebih nyaman nang ini, nah bawahnya terasi. Diubah ngarannya aja, haram atau maka itu kita masih harus lagi paham lagi, sebuting lagi contoh apa
Ajar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apabila itu riba, walau kayak apa kita merubah-rubahnya, kata pengaruhnya riba. Bahutang, bilanya bahutang, bilanya bahutang. Nah, bilanya bahutang, harganya sekian, harganya sekian. Tapi apabila ikan kontan, harganya sekian, balain. Aikan apa jadi maka balain? Supaya orang jangan tapi paham, ini bergeser daripada pemahaman orang hutang piutang sambat orang kredit. Lain harganya, bisa 2 kali lipat daripada kontrak. Lalu diubah-ubah orang ngarannya kredit tadi, lalu ada yang memberikan solusi, namun hantam kita itu tadi supaya jangan terkena riba, lalu dikatakan kayak apapun ya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, diubah-ubah ngaran dan caranya, asalnya riba, tetap riba, tetap riba. Di akhir zaman ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan ujar Syekh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, pengarang ini kitab. Di akhir zaman ujar sini manusia itu mesti tak umpat-umpat nangaran urusan riba. Paling kada benar mereka itu karena debu-debunya. Yang bahasa orang main bola tuh, karena di akhir zaman itu nangaran riba itu sudah didominasi di semua ini. Wah, ini bahasa orang main bola. Semua ini, yang mana semua ini itu? Oh, main bola itu aja ini mana tahu ini. Nah, mana buatnya aja. Lalu ulun dahulu pernah belajarin satu doa, karena pernyataan ini di sini di mapa kita di sini kayak apa aja caranya kita hendak minta ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibatan. Di akhir zaman itu Nabi yang memadahakan, mbak itu disampaikan oleh Imam Ghazali, disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di akhir zaman mesti orang karena kecipratan masalah riba ini, walau itu kena debu-debunya topokan, karena di mana Pak? Lalu ujar Habib Abu Bakar bin Idrus bin Said. Lalu jalannya di sini sebutin kita rancak-rancak memohon lawan Allah nang pemurah batal itu mesti memberi nambah. Baca di sini doa Allahumma rzuqni arzaqan wasi'ah la nu'adzabu 'alaiha. Allahumma rzuqni arzaqan wasi'ah la nu'adzabu 'alaiha. Ya Allah, ulun minta rajaki nang luas, arti luas rajaki nang membuat ulun ini hidup tu lapang. Itu wasi'ah, bukan arzaqan katsiran, bukan rizki nang banyak ada. Ulun minta rizki itu nang bilebihan bari ulun lapang hidup tu. Lalu bahasa kita kampungnya rizki nang cukup, kada banyak ada begini cukup, nak nukar mobil cukup, nak pulang rumah cukup, itu anak begini pulang cukup. Nah, boleh ya, jangan berubah.
Kalau minta rizki yang halal yang thayyibah, menurut hadis itu tadi dari Habib Abu Bakar bin Idrus bin Sa'id, ujar Sidin, kita ada mungkin di sini secara lahir, meskipun Allah Taala qadir, Allah Taala qadirun ala kulli syai'. Tapi di akhir zaman Nabi sendiri nama madahkan kita. Nah, sedangkan kita di sini sudah berada di akhir zaman. Sudah berada di akhir zaman. Ya. Kawan-kawan kita kan gampang menggawi riba, cuma tak kawan-kawan ini menggawi riba. Kada bangun dibagi makaninya, dirokoinya, namanya. Ini rokok habisnya, bisa saja. Tak hisap kita. Kemana? Anda kamu, apa aja? Naik mobilnya bisa nampakinya, mau kalau mobil itu dengan cara mereka tongkat tidak tahu apa dan lain-lain. Berarti bagi sini caranya selain kita memang menghindari dengan berbagai macam cara, kita jangan sampai tahu keempat, jangan menggawi, tapi namun dabu-dabunya tadi tatap kita terasa juga, tatap kita tahu empat juga, tatap kita tahu empat di kendaraannya juga. Baca banyak-banyak di doanya ini. Allahumma rzuqna arzaqan wasi'ah. Ya Allah, lu minta rizki. Nang rizki itu arzaqan wasi'ah. Rizkinya nang bilabian memberi ulun merasa apa? Ulun kadang lagi merasa kurang. Ulun merasa itu cukup batal. Tapi pula rizkinya itu la nu'adzabu 'alaiha, bilanya banyak, bilanya bawaan orang. Bilanya seorang kan Allahumma rzuqni arzaqan wasi'ah la u'adzabu 'alaiha. Nang bila pian bari rizki nang luas tadi itu ulun kada pian siksa gara-gara itu. Kada ada siksa nang rizki nang kayak apa aja pian memberi lawan ulun luasnya nang kayak apa aja, banyak kayak apa aja pian kada ada siksa ulun gara-gara ulun pian bari rizki nang kayak itu. Jadi doa ini ulun sampaikan, ulun ijazahkan pulang pada kawan pujian sebagaimana Habib Abu Bakar bin Idrus bin Sa'id mengijazahkan doa ini kawan ulun. Udah kita selamat yang belum berdatang yang bagi bapak kita yang berdiam di padang riba, jadi ibarat berjalan di padang lincah, hendak pada lincah di bawah. Nah, mari banget. Anda penjelasannya itu baca tiap hari siang malam minta obat Tuhan kita. Amat tasdiqu, adapun cara menyembuhkan pemahaman yang dibawa oleh iblis bahwa dunia itu lebih bagus ketimbang akhirat, ialah yang pertama dengan adanya at-tasdiq, pembenaran. Yang dimaksud pembenaran ialah iman. Kita membenarkan aja, kita meyakini. Napa nang kita yakini bahwa ayyusaddiqallaha ta'ala, salah, ayyasduqallaha ta'ala, bahwa inya ini tadi membenarkan akan Allah Ta'ala fi qawlihi, di dalam sebuah firman-Nya. Nah, artinya mah orang dah ngomongnya aku yakin bila nang di dalam Al-Quran memadahkan itu nang aku ambil. Biasa duniaan orang badain pada nang itu aku mau percaya. Aku nang percaya Allah Ta'ala. Selesai sudah. Nah, baca Allah Ta'ala, wa ma 'indallahi khairu wa abqa, wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Allah nama madahkan. Kenapa ujar Allah? Apa-apa yang ada di sisi Allah itu maksudnya yang dijanjikan
dijanjikan Allah, yaitu di akhirat. Apa aja yang dijanjikan Allah, biar Allah nangka ini dipadahkan Allah Ta'ala khairun, pertama khairun apa? Lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ayo, satu sudah Allah mempadahkan bahwa akhirat itu lebih baik dan itu lebih kekal. Siapa yang mempadahkan? Pencipta alam semesta. Siapa yang mempadahkan? Ia yang nama ulah dunia yang dipadahkan orang-orang sebahagian dunia itu lebih baik. Nama ulah dunia yang ini nama mempadahkan bahwa dunia yang ini mungkin dibanding lawan akhirat tidak ada apa-apanya. Akhirat khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Coba dunia ini kita coba kita halusi namaran dunia, anggaplah awak kita aja. Kita sayang lawan awak kita, indah kita mengalih-alihkan awak kita, indah kita ini mau uyuh-uyuhkan awak kita dengan alasan kita terlalu uyuh, terlalu apa ngarannya, terlalu macam-macam namanya, mau kita garing. Kita kata penyakit itu, penyakit ini, aku kadang-kadang makan itu, kadang-kadang makan ini, diet kisahnya saya. Tapi apa? Kayak apapun nangaran batang tubuh kita yang ini ada dalam abadi, ada dalam abadi. Orang semakin berumur mata asalnya 2 jadi 4, pakai mata artinya tapi hawas lagi. Nah, melihat bini itu sama menjelang kacamata. Mau melihat bini itu menjelang kacamata ini berapa banyak sampai. Apa? Ubah ada ubah. Nah, palingan anak tuh panggil 2-3 kali hanya terbanyak haknya. Bahaya. Coba dinyarinya. Ya, ambil mikrofon. Enggak ada mikrofon tuh. Artinya tuh kurang pandangan. Dahulu marah main bola gitu, bukan pelajunya. Melihat akan main bola, masa kepingin dia sekarang seorang bahari main bola paharapnya nanti mau cetak gol itu seorang akan main bola umpat jiwa banyak diliuk-liukan karena akan 2 kali bagi orang. Nah pas waktu menyerahkan bahwa ini kami jelasnya jelas apa katanya jelas seorang Tuhan dan katanya Tuhan lagi Tuhan. Nah dari kau lagi buka ubah tuh awak kita aja. Dahulu jangan aku yang bilangnya banyak hal yang kau bantu menyate aku paling terdoakan punya 25 juta dahulu. Wah ini makan 5 cucuk aja menyucuk-nyucuknya 27 kali. Lain ubah pada datang abadinya tuh dunia awak kita dahulu. Kita mencari berhemat-hemat, semakin kita berumur, semakin kita usia kita lanjut, dunia yang kita cari itu makin kada tapi kalau kita nikmati, makin kada awak nikmati. Ada orang membantil lawan Allah. Waktu ulun tak pula majelis tu. Nampak gurunya boleh cakap ayatnya tidak terkenalnya anak buat tingkat kayaknya. Ya belum ada yang bagus gurunya. Kenapa maksudnya bagus? Aku syaratnya jelang aja. Yang bawa ikan dia tak pula rumah kita usah berleting-leting. Kenapa ini belum? Nampak aku dulu pernah nyisirin di rumah buat tingkat 2 berleting. Mana tak kaharaku, mana tak diangin, mana tak bersih. Jauh dia terlalu disambar, punya disambar dia jangan main-main.
tingkat rumah. Dapat salam fajar itu dia Haji Islam baca. Pada mau, nah yang bagus bertingkat. Jadi jangan memperhatikan, artinya kalau mau jangan pula bertingkat. Kalau bagus, kalau ada tergantung tempatnya, tergantung duitnya ada, orang tak boleh meninggal, anak kurang banyak misalnya, terpakai dan itu pasti. Ayo kita misalnya rumah ganal diisi, maka rumah misal salah, baulah kita rumah ini nang biasa-biasa aja, nukar kayu nang biasa-biasa aja, pada saat membaiki bulan ya bu rumahnya, baulah kita nang takuat kayunya serba ulit, tabalnya nang 3x30 ya ulit, jadi dia salahnya apa? Itu bila orang baulah kayu rumah ulit, kayunya tabal 3x3 ulit, itu tadi pilihan-pilihan itu pasti orang Tuhan berumur. Taduluinya meninggal, ulit nang itu dia menang sampai ke anak karena jabung lagi. Nah, tadulu seorang rusak. Jadi rumah baulah kayunya kayu biasa, tadulu rumah rusak. Baulah kayu nang kuat, nang nahap, tadulu seorang merusak. Dunia itu bilanya kadang kita nang meninggalkan, inya nang meninggalkan. Coba kita pikirkan dunia seperti itu kalau bisa diizinkan itu. Bila kadang kita nang meninggalkan dengan mati, dunia itu meninggalkan, tetap meninggalkan kita dengan berbagai macam penyakit dan macam-macam. Duit Anda hendak makan gulai kambing, belum makan gulai kambing aja kepala capeknya kawan. Iya, aku hendak makan gulai kambing, tapi kamu balik ke sana tadinya udah dosa bohong. Maka pesan-pesan udah aja kamu kalau bapak jika menghantar supaya gulai kambing itu tetap kita makan, nah walaupun punya sudah pasang-pasang itu tetap kita makan yuk gulai kambing itu, bahkan itu lebih baik supaya ikan jangan kena penyakit, ikan bayarnya aku makannya aja kawan. Kawan aku pintar kan ini. Maka saya pikir juga ya Allah, berikan nasi waktu 10 menit ya, makan gulai kambing pulang padahal. Dunianya ada minatnya, tapi kita tak mau menikmati lagi, ditinggalkannya sudah. Ini memang dipadahkan yang lebih baik dunia itu ada. Jadi kada salah kada pun Tuhan nama ulah dunia ini nama padahkan dunia ini kada ada apa-apanya dibanding dengan akhirat. Nah kita orang beriman percaya kita lewat Allah, pada apa kita menuruti bisikan-bisikan, menuruti apa tadi namanya apa tadi dokterin nang memadahkan bahwa dunia itu lebih pasti, lebih nyata, itu ambil. Ada akhirat itu pada pasti. Itu hanya tulisan-tulisan, itu hanya janji-janji. Itu bisa dibuktikan, bisa dibuktikan. Berapa banyak orang yang jadi menteri, berapa banyak orang yang jadi gubernur, jadi macam-macam pejabat. Orangnya sudah tuh, masih aja lagi umpat nang itu. Padahal mau dilihat keadaan ini berjalan, dia jadi sudah, itu tak terima lagi itu anak begini kau anak begini, tapi itu diperkosa bini itu jalan aja gada-gada. Duit kisahnya banyak, jabatan tinggi, siapa belinya kedahkon. Jangan ini ulahkan rumah ganal, ulahkan tumpuk ulahkan bini nyaman bagian di rumah ganal, seorang tangkap KPK. Misalnya duit rakyat, nanti makan. Pada sedikit orang nafsunya tinggi, tetapi orang itu sebenarnya kada berdaya lagi.
Kasihan orang itu. Banyak di rumah ada tadi ya nih. Kalau mau ulah pembantu orang nyaman banget ya, bantu kita pada ulangan rumah ganal sampai ini kita ulik macam-macam nyaman di sini mati gaji pak ya bantu nyaman bener nih tambahi lagi dunia manipu itu manipu. Maka mau orang ujar lagi man ahabba dunyahu amarra bi akhiratihi man ahabba dunyahu amarra bi akhiratihi mun orang dasar di hatinya ini cinta lawan dunia itu pasti orang itu mengalahkan urusan akhirat. Ini atau pemikiran lagi urusan beribadah itu orang itu kada pikirannya urusan mengamalkan ilmu, urusan menghantam peribadatan, urusan menghantam pengumpulan nambah ininya kada pikiran dunia aja. Itu Nabi mengatakan man ahabba dunya Allah di akhirati. Nabi mengatakan pasti kalah akhirat. Mana apa kada boleh ya kita ini tak berusaha itu dan ini kita disuruh. Tetapi ketahuilah bahwa kita yang disuruh untuk berusaha berikhtiar di dunia ini tadi ingat namanya orang siapa. Nah ini jauh sekolah bahasa kita bila kita anak menggawi apa aja nah kita gawi badannya itu urusan rumah. Nah hendak kita gawi ini perintah larangan dah suruhan. Nah berarti lamunnya suruhan pasti ada namanya roh. Siapa namanya roh? Lamunnya ini suruhan diperintah di dalam agama berarti Allah namanya roh. Maka ujar sini ketika kita menggawi apa aja suruhan itu suruhan Allah, maka jangan sampai kita lupa memusyahadahkan Allah yang menyuruh di dalam setiap gawian apapun. Sehingga bujurnya binanya yang kita tangani ini dunia. Padahal kita kadang memperhatikan dunianya, kita memperhatikan di dalam kita begawi, berusaha, berikhtiar dalam masalah duniawi yang kita perhatikan di batin kita ialah Allah yang menyuruh. Allahnya yang nampak, Allahnya yang bujur-bujur jelas di dalam pandangan hati kita. Kawah kita hendak turun pada rumah buka toko karena kawah hendak aja pada berisi kita. Hendak tuh bahasa Arabnya iradat. Hendak aja pada berisi. Karena apa jadi hendak? Mengatakan maulah hendak tuh Allah. Tambah jalan ya banyak bakal hendak tadi Tuhan ulahkan pulang kawah kita berjalan puasa. Nambah isi sifat kuasa, isi sifat kudrat itu siapa? Allah. Kawah kita berjalan, ketika berjalan ingatakan rasa akan di dalam hati kita bahwa saat ini Allah Ta'ala telah menta'alluki aku. Ta'alluq itu artinya berhubungan, arti berhubungan itu Tuhan gak ada mengisah lawan aku. Nampak benar Allahnya nambah sifat kudratnya itu buktinya aku nak lemah dijalankan sedikit sehingga aku mampu, berarti nampak kudratnya Allah di wadah kita. Berjalan sampai ke toko batu kayak kata toko pinandu, mana toko orang, mana toko sawah. Ada juga orang kadang-kadang kita nyanyok tuh mana masuk Kristen, stres ada ya. Pada nyanyok ya, stres malah tuh ya tuh. Jadi aku tahu juga sama bahasa nyanyok sama ini lah. Ketek aja. Apa ini? Kalau kita mau buka ini aja. Ya kawan apa datang buka toko mau. Ini mau sebelah ini. Nah ini yang kemarin. Kenapa kita jadi kaum pinandu? Ini toko orang, ini toko seorang. Ini kuncinya. Kunci om sarau kadang-kadang pinandu. Hafal kita kunci toko nomor ini kuncinya. Hafal. Siapa yang memberi kita kawah? Hafal kawah ingat nang ini Allah.
Ingat akan Allah yang memberi kuasa lawan kita. Kita kada kawa bergerak, tapi nyatanya bergerak. Berarti kita nang mati nang ini digerakkan saat itu. Ingat akan Allah yang menggerakkan nang itu. Bujur jasadnya pitanya menggawi dunia, tetapi batinnya ta'alluqnya kepada Allah. Ini yang dimaksud supaya kita jangan sampai terlena dengan keadaan duniawi semata. Kita kadang kawa kada berusaha, kadang kawa kada begawi, tetap dalam hidup ini berusaha, tetap berikhtiar. Jangan kita mengaji ilmu ketuhanan duduk di kamar aja. Besar aja ke Allah Ta'ala sudah menetapkan seorang kita sampai sampai juga usaha ada mau. Bahkan apa kira ada ulama-ulama itu yang bujur sih kan hanya beramal beribadat aja gitu lah, lain gitu lah. Martabat itu ada dua macam. Nah, martabat itu orang dipilih-pilih Allah yang menetapkan. Bila dianggap Tuhan orang itu min ahlil asbab, pada awalnya harus baca. Bila dianggap Tuhan orangnya min ahli tajrid, nak kada pakai sebab lagi, intinya langsung ahli tajrid ngarannya kada boleh nya berusaha. Nya berusaha di toko Allah Ta'ala aja, nya begawe di kantor Allah Ta'ala aja, nya di hadrat Allah Ta'ala aja gitu. Tetapi intinya itu sudah melewati berbagai macam ujian dan segala macam sudah dilewatinya. Nangaran tawakal sudah, nangaran ridha sudah. Itu nang orang itu doakan Allah di ahli tajrid. Tahan apelan orangnya sudah kada makan minyak, orang kada tahu bahwa ini itu boleh makan. Kada berduit ini orang kada tahu ini kada berduit. Kada datang mengeluh-ngeluh, kada nang sedikit kan. Sementara ada bisi kawan, minanya minum duit satu tempat menelpon. Tukang rokok lah, aku kada berokok banget. Kawan makana terpalit-palit. Gaya tasbihnya misalnya di rumah, tapi ada jadi anakku anak mau kurang baju orang kada kayak itu gitu. Orang ahli tajrid itu aduannya hanya Allah. Manusia kada datang tahunya, walau orang dekat kada tahu. Maka ada gampang kalau ngomong bebeknya wah tak jadi ahli tajrid aja ada, cukup lah mengakas. Pasti ada apa bimbingnya naik ke ini aja. Karena Allah yang dipilih-pilih. Kalau orang min ahli asbab, orang yang mendapatkan rezeki melalui sebab usaha. Biasanya hendak melapas ke usaha, hendak naik ke makom tajrid, bisa-bisa seorang hancur. Ada gitu lah, hubungannya sudah jelas, hubungannya Allah Ar-Razzaq itu dipegang yang bujur-bujur kada bekerja lagi. Kayak apa aja sebab itu digawi, mendasar itu keyakinan itu kada berdaya. Sebab itu usaha itu bukan usaha yang mendatangkan rezeki, bukan jualan nang payu itu yang mendatangkan kunjungan, kada. Intinya tetap sekali Allah. Nah, kada bancar marifat kada semua juga ulama itu nang memang diberi Tuhan makhluk tadi kada mesti. Ada ulama ahli bisnis, ada gampang. Jadi masing-masing. Jadi jangan kita kalau kita boleh di pengajian ini dua macam itu ya, apanya aja aku nih rasanya sesat biasanya. Nah, banyak yang bingung ujar urusan kulit tadi ada makom tuh makom asbab, ada makom tajrid. Jadi akunya sahabat makom tajrid tadi ini sudah ya. Makom tajrid mana ya? Yang kedua, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini pun
mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, membaca lagunya kita sedih, nangis nang bimbing dawan. Apa artinya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak sama sekali yang namanya dunia, kehidupan di dunia itu terkecuali nama kehidupan di dunia itu mata'ul ghurur, mata benda perhiasan yang menipu aja. Tuhan mengatakan. Jadi talqin itu sebenarnya mengajari lawan orang-orang yang mendengar. Kalinya memadahi si mayat yang di dalamnya itu. Apa cuma dari orang sudah mati itu salah, pemahaman itu salah. Orang baca talqin itu mengajari lawan yang membaca. Nah, nama baca, nama baca, nama mendengar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia itu hanya semata-mata perhiasan yang menipu. Pinanya pina perhiasan sekalinya lahir, buktinya apa ini mati. Dunia pada panang dinamnya diisi nang atas namanya, setelah inya sudah terbergerak di patah kurang atas namanya lah mati. Bahkan yang paling kamu yang keriwat apa orang menyebabnya paling ekstrim benar, yang paling ekstrim benar bini yang pada cinta mati lawan laki. Setelah laki itu mati ada lawas pulang ke kantor nabangannya yang orang mengurus surat tanah itu keluarga atau kantor keluarga atau keluarga. Iya, maaf kalau anak haji ke sini, ya anak mau urus nangisnya, anak mengganti nih kan abahnya mati sudah. Jadi ini ada anak menggantikan polisi sipil. Sampai ke surat yang itu diganti dihilang anaknya. Mau ekstrim banget teganya. Nah, jangan ada yang lebihnya kira-kira. Mau pada mau. Ya orang mana bawa naik haji kan naik ada orang umrah ini siapa sih ini? Coba yang terdahulu ya, dia orang kalau bisa. Apa? Mau mengganti. Makanan yang laki yang terdahulu dan doa mencarikan. Namanya doa seorang sukses sugih yang terdahulu di bawah lah keempat lah bahkan di situ jadi jodoh. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tertipu kita bilangnya lawan dunia nang ini kita tertipu. Bapak ngapa supaya jangan tertipu? Silahkan kita diisi dunia, tapi gunakan dunia itu untuk mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Kita dibagi Tuhan harta, gunakan untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Suruh Tuhan bersedekah kita. Kadang-kadang sedikit banyak. Bahasa pada kaum bagi itu misalnya kan lawan fakir miskin misalnya sedikit banyak ini apalagi hari salah-salah siapa ini surat hari raya anak yatim ayo putih anak yatim ada seorang namanya anak yatimnya aja sama dengan dia mau dia seorang supaya nang jujur seorang menggembirakan berita turun mamanya seorang aktor ya. Nah ini bermasalah kan yang mengaku atau ngomongnya banyak di rumah, maka benar. Ayo kita berbagi rasa kasihan buahnya ya Allah melihat anak orang kami menyucuknya. Nah ini buahnya nyaman aja, nyomot ya. Ya cucuk di kawannya. Ada orang yang cucuk, artinya makan pentol. Nah anak orang, punya anak yatim, ya semangat. Ayo Allah. Kadang-kadang kita melihat anak yatim itu di jalan. Kenapa pada sekolah? Nitip sekolah kenapa pada sekolah? Nah, itu pada sekolah lagi ampe. Kenapa?
mama kada bisa menyambut miris kita minta Allah ketemuan kita di pagi akon lah aku sakolakan kan akon lah indahnya kada akhirnya ikan kada sekolah karena kada bersama kena aku nama bayarinya aku nama nyanyi ambil duitnya sini hari-hari akon lah sekolah nggih on hancur ini lamun kita nih tahun kayak ini ada kita kada peduli nah ya Tuhan kalau kaitan lagi yukat di bukti kamu tak tahu lah orang nang kisahnya pindah agama orang nang kisahnya ahli ibadah tapi orang itu sebenarnya pendusta agama siapa orangnya kalau kaitan lagi yukat di bukti fadzalikal ladzi yad'ul yatim orang nang kada tahu orang nang kada mau tahu urusan anak yatim dikatakan Tuhan bukan dusta agama orang itu tadi coba punya ada wahini tidak ada yang apa namanya orang nang selfie apa namanya viral memadahkan apa Islam itu ini memadahkan agama Islam ini apa artinya itu dilaporkan ke polisi apa artinya pencemaran apa artinya nama baik adukan dulu ke polisi padahal ini hanya pemandir aja kayak apa kan kada pemandir melihat anak yatim tahu nih anak yatim nih nah tapi seorang kada pernah tahu urusan anak yatim fadzalikal ladzi yad'ul yatim ini ulun kisahkan dahulu di zaman Kiai Ahmad Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah organisasi aja itu bukan masalah keyakinan bukan masalah ajaran tuh cuman organisasi cuman di akhir-akhir ini ditunggangi orang nah kaya berselisih dan berbeda pengambilan hukum dengan NU padahal kata itu asalnya satu cuma ditunggangi orang Islam supaya pecah dengan adanya organisasi dua organisasi supaya pecah padahal maksud orang organisasi yang ini tadi supaya makin berangkat yang ini bergerak di bidang ini bergerak di bidang ini orang wah ini lalu kita bedain lagi nah asalnya itu orang bahari bagimbar kada bagimbar nah itu orang bahari tarawih 20 kenapa pagi ini diubah-ubah itu orang bilangnya makhluk bahwa temukan ibadahkan di bagi jurang di bawah ini macam-macam aja ini bergeser jangannya tetap memegang apa yang pernah diajarkan diwariskan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu semua urut ada di sini bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu urut juga banyak kenapa orang baik banyak kata organisasi kan bukan umak ada umak nah jadi ini bisa ditunggangi orang tadi kasihan Kiai Ahmad Dahlan nah sidin tuh melajari di kampung sidin yang diajarkan sidin melajarakan tafsir surah Al-Ma'un ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim bulang 3 tahun tamat kulit ke sini sampai nang belajar nah itu udah hafal jadi pada ampun ini banyak 3 tahun atau kulit pulang saja Kiai boleh tanya saya boleh kenapa Kiai nggak terusin belajar tafsir ini tadi dengan tafsir ayat selanjutnya buat apa ya Kiai kita terusin pelajaran ini ke ayat selanjutnya sedangkan kalian belum mengerti enggak Kiai kami sudah hafal semua enggak saya enggak nanya masalah hafal apa enggak saya masalahnya kalian belum mengerti
Enggak Kiai, kami sudah ngerti semua, bahkan kami sudah hafal dengan tafsir-tafsirnya. Tiap kalimat-kalimat itu kami sudah hafalnya, yang Kiai bacakan. Tapi kalian nggak ngerti aja sih. Buktinya kalian nggak ngerti, berapa banyak lagi anak yatim di kampung kita ini yang kadang kalian urus. Berarti bukan itu mau ngerti sih. Hanya paham soalnya. Hah? Tak tinggal dunia ini kita sayang, kita tinggal kena dicoret bini, kena namanya tak dahulu apa, tak dahulu kita meninggal pun minta tak dahulu bini untung gitu ya. Nah, jadi kan orang lagi begini misalnya, mau latihan itu lah begini, jadi kita karena pasti kalau mau jauh ini memang yang begini sih, yang ini suki juga ini nanti kan tempatnya aku kalau bisa banyak aku pada kantor mengkata dahulu seorang kali yang ini sih kan ada bisa ajian panjang umur. Nah, apa tapi enggak di Quran itu ada Allah di Quran. Apabila orang mungkin mati, maka permintaannya satu, ya Allah, mungkin berkenan ya Allah ulun minta supaya mengapa? Supaya ulun ini pian hidup akan bahasa satu umat barang Tuhan mungkin Tuhan yang hidup akan ulun satu umat barang Tuhan orang ada. Hanya Pak. Orang kalau aja bisa. Kalau aku lihatnya, kalau kenal bolehnya. Nyapa aja maunya. Macam mereka tadi. Kenapa aja maunya? Sangat saling kurang meluat. Supaya jangan ditamparnya. Katanya apa tadi kalau banyak duit, iya itu ya. Padahal kalau banyak duit cari, padahal kalau banyak duitnya itu aja. Nah, ada kalau terbangga, begaya aja. Hidup akan Tuhan hewan satu. Kenapa? Jadi tak minta hidup akan hendak sampai yang banyak-banyak kan? Kenapa? Hendak orang yang baca salawat banyak-banyak kan? Hendak baca Quran berhikmat kan? Kenapa? Mumpian Tuhan menghidupkan ulun barang satu akan ulun gunakan seluruh milik ulun sedekahkan. Fa as-saddaqna wa akuna minas salihin. Ayo kata-katanya fa as-saddaqna, pakai nun taukid sakilah. Artinya berhikmat ulun habiskan ulun gunakan seluruh yang ulun miliki itu ulun sedekahkan. Kenapa jadi kaya itu? Karena inya waktu itu telah melihat dengan hasil sedekah nang secuil nang sedikit nang itu cakayanya balasannya luar biasa di hadapan Allah Taala. Nang dahulu kada sampai bersedekah banyak, bersedekah sedikit saja sampai sekalinya itu nang membela benar inya di hadapan Tuhan. Menang kaya ini bukan amal ibadah yang lain, membela benar di hadapan Allah Taala. Usah kalinya sedekah nang sedikit nang ini, mau kayak itu hendak banyak, hendak bisa biasa sedekah. Nang ini sekalinya nang padianya. Kada gampang, kada gampang. Gara-gara hukum dunia nang ini kita tahajud lawan Allah. Gara-gara dunia nang ini kita ini kada kawa memiliki cinta nang murni kepada Allah. Nang itu pak buangi ulang bersedekah itu bila yang kada zuhud kada kawan. Maka sekadar ulang kawa bersedekah sekadar itu zuhudnya. Maka bila sudah zuhud ini banyak di hati, maka orang itu akan diberikan mahabbah oleh Allah. Nah ini yang jadi membela benar. Kada kawa orang kada bersedekah hendak masih bunyi nyepek masih gitu itu ya
Hai pikiran kan bang tuh badan apa getok tukarakan talinya yang bagus, tukarakan corongnya namanya jangan mau pemimpin apa itu tapi ada mat benar nih mau itu nyetel ya hai kadenya waktu duitannya longgar. Nah, makanya inilah kita tadi makanya apabila dunia itu kita transfer ke dahulu di waktu kita hidup maka kayaknya kita di sana nyaman mampir. Bilanya kita ada mentransfer ke dahulu hendak membawa siapa nama membawa membuat akan dalam parti kita tuh siapa dengan apa? Hah? Kita misalnya diisi duit misalnya anggaplah sama liar. Doi komitik nantinya terisi. Nah, seikong aja kita minta buatakan di dalam parti itu siapa apa? Kada akun orang kada bawa. Sementara orang kuah kayak najurang siapa ada obat, kayak najurang siapa ada obat ini, siapa ada membuat ini, duitnya ada, kesempatannya ada kita. Orang berulah masjidnya tuntung, orang mau baik langgarnya tuntung kemana? Orang kita tak bisa tak. Tampulu langgar ini belum tuntung, tampulu masih kurang perbaikan. Tuh, ayo. Nah, mau kaidah kada tak bawa mati, ya sudah. Biar anak nomor 1 milik aku, biar anak nomor 2 milik aku. Mana ampun abah lagi kada. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah terbuka di hati kita dengan pemahaman bahwa dunia itu adalah kehidupan yang merupakan hanya tipu belaka apabila kita larut di dalam duniawi. Akan tetapi jadikanlah dunia sebagai jembatan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ya walikul ini dan salihah. Ila khawratin nabi wa alin nabi al-fatihah. Billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.